bisa dijabarkan oleh Friska bagaimana hasil sejumlah lembaga hitung cepat mengenai quick count yang terselenggara pada hari ini. Kita akan tanyakan bagaimana tanggapan para tim sukses terkait dengan hasil Pilpres. Kita akan bahas bersama Pipin Sopian dari juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Kang Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Aceh Hasan Sajili, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Kang Aceh, sehat? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Roni Talapesi, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Bang Roni, sehat ya? Sehat, Mbak. Oke, saya ke Kang Pipin dulu. Kang Pipin, bagaimana melihat jalannya pemilu hari ini? Ya, kami pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh pendukung relawan, baik dari partai maupun dari relawan yang mendukung Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin serta partai-partai pendukung 01. Dan kami melihat antusiasme yang luar biasa, pagi-pagi sudah datang ke TPS dan kemudian ikut antri, dan mungkin yang mereka berharap ya meskipun hujan-hujan di beberapa titik, beberapa daerah, tapi mereka melihat optimis untuk datang ke TPS karena memang mereka berharap dengan 14 Februari ini adalah momen di mana perubahan yang akan terjadi ke depan. Dan tentu bagi kami ya hasil quick count ini belum selesai ya, jadi ini masih berproses. Kita tentu akan mengikuti bagaimana proses yang akan secara resmi diumumkan oleh KPU. Ya, dan terus kami akan pantau, termasuk kami juga mendapatkan laporan berbagai hal tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan, misalnya kekurangan kertas suara, terus kemudian ketika ada scanning hasil suara ke sistem KPU terjadi perbedaan suara, dan banyak hal catatan yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh tim hukum kami secara detail, dan kami juga melibatkan berbagai kalangan untuk bagaimana memastikan bahwa pemilu ini jurdil, luber, memastikan tidak ada kecurangan. Dan bagi kami saat ini kami terus akan mengawal suara perubahan ini, dan kami ingin sampaikan kepada seluruh saksi se-Indonesia ya, baik yang berada di dalam maupun di luar, saksi Amin, saksi Gus Muhaimin, mudah-mudahan kita ingin pastikan kita harus terus optimis. Ini optimisme yang terus kita ingin sampaikan, kita percaya diri bahwa insya Allah mudah-mudahan kita terus ikhtiar menjaga, jangan sampai setiap satu suara kita akan pastikan terjaga, jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada garong yang menghancurkan atau yang mengambil atau mencuri suara-suara yang sudah kita jaga. Kang Aceh, unggul versi lembaga hasil hitung cepat, gimana? Ya, pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi di dalam pemilu presiden, pemilu legislatif yang dilaksanakan pada hari ini. Dan tentu partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia di dalam pemilu 2024 ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi. Mereka datang berduyun-duyun ke TPS dalam kondisi apapun, tetapi pada umumnya semua berjalan dengan baik ya. Yang kedua tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung yang telah memberikan mandatnya kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2024-2029. Dan tentu apa yang mandat tersebut insya Allah nanti akan kita pastikan agar dapat diemban dengan sebaik-baiknya. Tanpa kita mendahului terhadap keputusan resmi dari KPU. Kami ingin menyampaikan tentu hasil yang sekarang ini kita lihat dari quick count atau hitung cepat menunjukkan tren yang positif, dan tentu kami tidak ingin jumawa atas hasil yang didapatkan dari proses hitung cepat ini. Kami tetap harus menunggu hasil resmi dari KPU, dan tentu apa yang dihasilkan dari proses KPU ini menunjukkan quick count ini tentu menunjukkan saya kira sesuai dengan target yang kita inginkan, bahwa kami ingin satu putaran, dan mudah-mudahan hasil KPU nanti juga menunjukkan bahwa satu putaran tersebut bisa kami Iya, kita masih menunggu hasil resmi perhitungan dari KPU, Kang Aceh. Saya ke
Bang Roni dulu. Bang Roni, bagaimana melihat hasil quick count hari ini? Ya tentunya kan kalau kita lihat ini hasil quick count yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan kami tentunya menghargai ya. Tapi pada saat ini memang kami dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, kami fokus juga terhadap dengan langkah hukum yang akan kami ambil. Karena ada beberapa catatan yang kami lihat terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga pun ada di beberapa daerah. Kami melihat bahwa ini bagaimana adanya pelanggaran ya, dugaan pelanggaran. Tentunya juga pun sebelum ini di tanggal 14 kami juga melihat bahwa bagaimana proses yang berjalan ini, proses dugaan pelanggaran ini begitu masif ya. Dan kami kan dari awal ketahui bahwa banyak didorong untuk satu putaran. Tentunya kan dari kami sudah ada laporan yang masuk, ada sekitar 256 laporan yang masuk dan juga pun dari kami juga sebelumnya kami sudah menginventarisir bagaimana TSM tersebut dan menjadi catatan untuk kami. Tapi yang menarik ini adalah Mbak Livi ketika di luar negeri kami mempunyai suara yang bagus ya dari 03, tetapi ya di hasil quick count saat ini kan kita lihat ya bagaimana hasilnya dan ini menjadi pertanyaan buat kami karena kita coba ingat kemarin kan sempat ramai soal bansos ya. Ya ini kan tentunya menjadi perhatian kita semuanya. Baik. Dan tentunya kita berharap bahwa proses demokrasi yang berjalan ini semakin baik dan kami juga pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pendukung, pada teman-teman semuanya, rakyat Indonesia yang ikut mendukung Ganjar Mahfud selama ini bagaimana kita berjuang untuk demokrasi. Kita akan masuk lagi tadi soal poin-poin dugaan pelanggaran seperti apa dan tindak lanjutnya nanti akan seperti apa ke depannya. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Suara Unggul. Saudara, bagaimana tanggapan para tim sukses terkait hasil Pilpres? Kita akan bahas masih bersama saya. Ada Pipin Sopian, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Ada juga Aceh Hasan Sajili, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan juga Roni Talapesi, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Bang Roni, tadi pernyataan Anda soal ada dugaan kecurangan yang terstruktur dan juga sistematis. Ini juga disampaikan oleh Arsyad Rashid ya, Ketua TPN Ganjar Mahfud. Ada bukti apa, Bang Roni? Ya, sebenarnya kan dari awal kita sudah lihat ya, yang sudah kelihatan jelas bagaimana para menteri yang mempolitisasi bansos ya, sangat terlihat jelas. Juga pun beberapa catatan kami sebelum tanggal 14 ini bagaimana intimidasi terhadap kepala desa. Kemudian juga pun kita melihat bagaimana beberapa catatan kami untuk hari ini yaitu di beberapa TPS yang sudah tercoblos untuk, mohon maaf, paslon 02, itu sudah ada masuk juga di kita. Dan tentunya ini akan kita kaji, tim hukum akan kita kaji dan kita akan sampaikan nanti segera. Bang Roni, tadi kan ada juga disampaikan oleh salah satu reporter kami yang ada di posko pemenangan, ada lembaga survei yang memang bekerja sama dengan paslon 03. Apakah kemudian hasil quick count dari sejumlah lembaga survei yang saat ini dirilis itu berbeda dengan hasil lembaga survei yang bekerja sama dengan? Tentunya kan nanti Mbak Livi tunggu kita sampaikan secara resmi ya dari TPN ya. Tapi kami kan punya perhitungan tersendiri ya. Mengingat dari proses sebelum pencoblosan sampai pencoblosan kami punya ukuran tersendiri. Dan buat kami adalah kami juga sedang menunggu bagaimana nanti real count dari KPU juga, Mbak Livi. Artinya menunggu perhitungan dari KPU usai dilakukan, baru kemudian melakukan laporan atau seperti apa? Ini sedang kita kumpulkan, Mbak. Sudah beberapa laporan yang masuk, sudah bukti-bukti kita sudah kumpulkan. Tadi saya di posko hukum juga, itu beberapa telepon yang masuk, ada pendukung kita yang tidak bisa mencoblos. Kemudian kita juga pun ada beberapa laporan juga, yaitu di Tegal, kemudian di Bandung, itu yang sudah tercoblos paslon 02. Kertas suaranya, dan juga yang ramai juga itu yang di Madura. Dan ini udah beberapa catatan buat kami akan melihat terkait dengan TSM ini, Mbak. Oke, saya ke Kang Pipin, kurang lebih sama suaranya dengan apa yang disampaikan Bung Roni, tapi punya data apa yang kemudian bisa dimajukan sebagai laporan nanti ke depan? Ya kami saat ini fokus pada real count ya, dan terutama kami di PKS dan juga di tim Amin, yang ditugaskan untuk memastikan data itu kita himpun dari berbagai TPS di seluruh Indonesia
100% dan itu yang saat ini sudah berproses dan kami melihat memang trennya positif. Dan kami pastikan bahwa data yang kita akan menjadi panduan adalah memang data realcon kami dan yang kedua adalah dari KPU. Jadi itu sebetulnya. Jadi kita melihat kalau saat ini masih berproses kami melihat dan semua saksi firm masih bekerja di masing-masing TPS memastikan suara pilpres dan suara pileknya bisa terus. Dan saya kira Mas Anies tadi kami juga berjumpa dengan Gus Muhaimin semuanya rileks semuanya memperlihatkan ada optimisme ya dan kami saya kira ini terlalu pagi lah kalau kita melihat sudah ada misalnya menang satu putaran dan sebagainya bagi kami saat ini kami akan terus memantau perkembangan dua hal yang pertama adalah perkembangan bagaimana suara itu kita jaga sebaik-baiknya karena mereka yang menghendaki perubahan yang selalu untuk Indonesia lebih baik dan yang kedua adalah kita terus memantau informasi mengumpulkan dari sejumlah pihak yang menyampaikan permasalahan-permasalahan dan potensi kecurangan yang masuk ke tim kami luar biasa dan kami tentu laporkan terus perkembangan ini ya ke pihak berwajib kepada Bawaslu ya terkait dengan potensi-potensi kecurangan. Misalnya yang kami lihat ya bagaimana potensi kecurangan itu terjadi yang pertama adalah sudah dicoblos tadi ya. Ada banyak kertas suara yang sudah dicoblos, kemudian yang kedua ketika datang kertas suaranya habis misalnya. Jadi ini beberapa teknis sebetulnya memperlihatkan bahwa panitia tidak siap dalam menyelenggarakan KPU sehingga hak-hak warga negara untuk bisa menyalurkan suaranya bisa tidak terpenuhi. Saya kira ini mungkin potensi gugatan yang luar biasa ya kalau dilakukan oleh warga negara dan tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga sama ya. Dan juga terkait dengan tadi ya ada upaya pengerahan aparat dan juga terkait dengan adanya kepala desa. Baik. Dan saya kira banyak ya mereka kemudian dikumpulkan, kemudian ada target dan kemudian ada hubungannya dengan bansos dan itu kami dengar. Tetapi lagi-lagi kami akan menyerahkan nanti tim hukum kami akan menyampaikan itu. Dan bagi kami saat ini proses masih berlangsung, kita akan menunggu sampai pengumuman resmi dari KPU dan realcon yang kami adakan sendiri. Tapi ada nggak selisih yang kemudian ditemukan oleh tim internal quick count ya dengan quick count swasta yang kemudian sekarang sedang berjalan? Jadi kami tidak mengacu kepada quick count, jadi kami mengacu kepada realcon. Oke. Jadi kami tahu bahwa quick count itu memang sampling ya dan kemudian ada potensi karena itu prediction ya, itu perkiraan ya dan tidak memuat semua TPS se-Indonesia, hanya rata-rata mungkin di angka 2.000 TPS ya maksimal, mungkin ada juga yang paling hebat misalnya di angka mungkin 3.000 dan sebagainya. Jadi bagi kami saat ini kami fokus kepada realcon yang saat ini sedang dijaga, yang saat ini dilaporkan oleh saksi berjenjang ya dari mulai TPS terus kemudian tingkat desa atau kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat daerah dan wilayah. Baik, Kang Aceh bagaimana merespon dari Kang Pipin dan juga tadi Bang Roni soal Ya, sebetulnya kita ini sudah melaksanakan pemilu dengan pemilihan presiden secara langsung ini kan sudah ini yang kelima pasca reformasi. Dan kita sudah memiliki satu pola atau pattern gitu ya tentang bagaimana proses hitung cepat itu tidak akan jauh berbeda dengan hasil yang nanti akan dilakukan oleh KPU. Sebagaimana yang kita dengarkan sebelumnya pada sesi sebelumnya, sebetulnya quick count ini adalah salah satu alat untuk bisa melihat sejauh mana perhitungan tersebut betul-betul menjadi alternatif dari realcon. Nah, karena itu kalau kita melihat dari pengalaman 4 kali pilpres, apa yang dilakukan pada quick count dengan realcon, insya Allah tidak akan jauh berbeda. Nah, karena itu pertama itu. Yang kedua tentu kita ini kan sudah menyelenggarakan pemilu secara demokratis
dan memiliki pengalaman yang cukup panjang sebagai negara demokrasi di Indonesia, di dunia, dengan bagaimana menempatkan berbagai instrumen demokrasi tersebut secara proporsional. Dengan tradisi demokrasi yang dimiliki di Indonesia tersebut, dan kita bisa tahu kan kemarin ada berbagai kalangan yang melakukan upaya untuk meneriakan supaya pemilu ini berlangsung secara demokratis. Dan saya kira sejauh ini baik penyelenggara maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pemilu sudah menurut kami sudah on the track. Tentu setiap pasangan calon atau masyarakat yang menemukan ada potensi-potensi kecurangan misalnya, maka bagi kami itu hak mereka untuk nanti dibuktikan. Baik melalui mekanisme misalnya dibuktikan ke Bawaslu, atau nanti mungkin pada saatnya disilahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ini saya lempar ke Kang Pipin. Kalau ada kecurangan dibuktikan Kang Pipin, jadi kapan mau dilaporkan? Setiap saat ada kecurangan kami laporkan. Apa yang membedakan pemilu saat ini, Bang Aceh, adalah yang pertama adalah sejak awal memang terjadi politisasi hukum di situ. Jadi sebut apa yang membedakan? Ya saya kira kalau pemilunya memang setiap 5 tahun sekali kan. Tetapi fenomena yang baru kita rasakan di pemilu ini adalah pertama adanya politisasi hukum sejak awal. Yang kedua adalah gelontoran politisasi bansos yang jumlahnya sangat spektakuler di akhir-akhir ini menjelang pemilu. Ya, dan yang ketiga adalah politisasi terhadap oknum aparat baik aparat ASN ya aparat hukum ya dan juga sebagian juga kita melihat di aparat penyelenggara maupun pemilu ya maupun pengawas. Jadi disitulah termasuk saya mohon maaf ya termasuk saat ini memang ya lembaga survei ya tidak hanya independen melakukan survei tetapi juga sebagai konsultan untuk pasangan calon presiden tertentu. Jadi bagi kami ya kita oke, kita paham sama-sama kita kalangan pernah belajar bahwa memang ada kriteria ketika memang ini quick count ini punya akurasi yang lebih tinggi dibandingkan survei dan yang lainnya. Tetapi tadi publik melihat saat ini yang kita lihat adalah ketika banyaknya potensi kecurangan yang terjadi di situ, maka wajar kalau kami akhirnya melihat bahwa oh tunggu dulu, saya kira yang harus kita lihat adalah bagaimana real count-nya, jangan terlalu pagi ya. Saya kira sebagaimana sebelumnya juga ada yang sudah declare lebih pagi ketika sudah menyampaikan bahwa kita menang sekian persen, kemudian sujud syukur dan sebagainya, tetapi kemudian kalah. Jadi bagi kami saat ini semuanya ayo kita bareng-bareng jaga TPS-nya, jaga pastikan suara di masing-masing TPS, sampaikan, laporkan semua data yang ada dan kemudian potensi kecurangan yang terjadi. Baik, saya ke Kang Aceh singkat saja. Jadi kalau tadi di-mention jangan terlalu cepat untuk kemudian menyatakan kemenangan kurang lebih kayak gitu. Artinya selebrasi yang sekarang akan dilakukan di Istora itu prematur kah? Enggak. Singkat saja. Kan harus saya katakan tadi bahwa kita ini sudah 4 kali pilpres langsung dan ini yang kelima. Dan quick count atau penghitung cepat itu selalu kecenderungannya sama dengan hasil real call. Ya. Jadi karena itu menurut saya apalagi misalnya kalau kita lihat hampir semua lembaga survei, tidak ada satupun lembaga survei yang menyatakan bahwa hasil quick count-nya itu tidak memenangkan kami. Baik. Saya mengatakan bahwa kami tidak ingin jumawa, ya, tetapi bahwa sebagaimana pidato Pak Prabowo ketika debat yang terakhir beliau mengatakan bahwa kalaupun beliau nanti dinyatakan sebagai pemenang, tentu ini adalah kemenangan buat rakyat Indonesia. Maka beliau nanti akan merangkul siapapun putra-putra terbaik bangsa untuk membangun Indonesia ini menuju Indonesia maju. Oke, tapi intinya meskipun itu ini masih versi lembaga hitung cepat ya. Kita masih harus menunggu dan juga menghargai bagaimana proses perhitungan dari KPU.